Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai hakikat dan karakteristik IPS di SD atau MI. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai hakikat umum IPS di SD, yang kedua hakikat khusus IPS di SD, dan yang ketiga karakteristik IPS di SD. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat umum IPS di SD. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala serta masalah sosial dalam masyarakat. IPS meninjau fenomena ini dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, sejarah, dan geografi. Dengan pendekatan yang terpadu, IPS menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami dinamika sosial serta interaksi yang terjadi dalam masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh. Materi yang kedua yaitu mengenai hakikat khusus IPS di SD. IPS adalah bentuk nyata dari pendekatan interdisipliner dalam ilmu sosial. IPS merupakan hasil integrasi berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia. Cabang-cabang ilmu tersebut dirumuskan dalam format yang lebih sederhana dengan tujuan instruksional sehingga materi dan tujuan pembelajarannya lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh peserta didik. Materi selanjutnya yaitu karakteristik IPS di SD. Nah, pada materi karakteristik IPS di SD dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama karakteristik IPS di SD dilihat dari tujuan, yang kedua dilihat dari aspek ruang lingkup materi, dan yang ketiga dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama mengenai karakteristik IPS dilihat dari tujuan. Yang pertama, mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan melalui pemahaman nilai sejarah dan budaya. Yang kedua, memahami konsep dasar ilmu sosial dan menggunakan metode yang sesuai untuk menyelesaikan masalah sosial. Yang ketiga, mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan dalam menghadapi isu-isu di masyarakat. Yang keempat, menunjukkan kepekaan terhadap masalah sosial, menganalisis secara kritis dan bertindak tepat. Yang kelima, mengembangkan potensi diri untuk bertahan dan berkontribusi dalam membangun masyarakat. Inti dari tujuan ini adalah mengembangkan individu untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik IPS dilihat dari aspek ruang lingkup materi. Yang pertama, menggunakan pendekatan lingkungan yang luas. Yang kedua, menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. Yang ketiga, berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. Yang keempat, mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif dan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Selanjutnya, karakteristik IPS dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Karakteristik materi yang tergolong dalam ilmu-ilmu sosial dalam bidang studi IPS menurut Sapria dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok umum, yaitu kelompok struktur ilmu yang bersifat sosial dan kelompok struktur ilmu yang bersifat generalisasi. Sekian pemaparan materi pada video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.